Acara ibadah minggu dan pesta Gotilon HKBP Cimahi Jalan Lurah 26 Oktober 2025. Tema, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jauh-jauh memuji debata. Huria nahina holongani Yesus Kristus tamado pasatot tamoleate tu debata na mga luasita marparsauran tu ibana di arina pinarbadia naon ima di minggu 10 sia doktrinatis sadarion alani di bagasan las ni roha pasaton nami matabe tu hamu saluhutna. Shalom, selamat hari minggu madi hamu saluhutna. Marlas ni roha dohita di tikion marningot ragam ni pasu-pasu ni debata di ngoluta lumobi mana mga leon gabe ni na taula las ni roha ido nuaeng papatarot di pesta Gotilon ni huriata sadarion tunggodang matutu pasu-pasu ni debata naung tajalo pasu-pasu partondion dohot pardagingon. Para pesalmon mandok Ariondo na jinadihon ni Jehovah marolopolop jalamarlas ni roha mahi tadisi dibaheni pasahat madalanmu tu Jehovah jalahaposi ibana asa ibana paturehon ala ibana do debata na mga luas hita mandai akan adenggan basana sahat tutikion tapuji ma Jehovah marende mahita.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Songonon do di dok Tuhan Jehovah, dang be ulahatku mangaregehon na sana mangulu, songon na hubahene. Jala tupahan ni Jehovah maho marlobi-lobi dinadenggan, di parbue ni burtianmu, di sinur ni pinahanmu, doho di parbue ni tanomi. Buhao ni Jehovah madiho pa parpeopan ni artana nadenggani, imalangiti, laho mangalehon udan tu tanomi ditiki halehetanna. Uhud mamasu-masu sandok jadi-jadian ni tanganmu, gabeho persalian ni toro bangso parbegu, alay anggoho nasutupa marsali, haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus Raja di Huriai, tungso hasigatan doa kedalanmu, jala tukso habilangan doa siasim, di pasu-pasu hodo hamia kaparhala dodo truas ni Huriam HKBP Cimai Jalan Lurah saat tutikion, ipe moleate marohanami ala denggan ni basam, urupi mahami marhite ton di perbadia, asa margugu hami pasaut ton lomoni roham, mengului hori bagasan hapor siaon na sitong, pasu-pasu akapar haladom nama kobasi huriam, leon roana ringgas maka nguluhon panjoonmu diganup tiki, pasu-pasu sude ruas ni huriam, rodi pinoparnasida, dohot nadi pangaratoan, asak toktong dingon nasida pasangapon ho, lehon madihami rohana ukap, laho mamelehon gugu, pikiran dohot sinamot nami, anggiat tulus merdalan ulaonon, sian nama muhai satu nama ngujungi, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Tatangihon mahatani debata, patik di minggu sadarion, imanatar surat di 2 Musa 20 mamuka sian ayat 10 onom, 10 sia saat ayat 20, mergati sorin mahita manjaha. Nangari raya gotilon niaka patumonaan ni nani ulam, nasinaburmu di ladang, nangari raya hasisipul ni suan-suan di ujung ni tahun, ia dong di papunguho nani ulam sian ladang. Idama saya suruat kudo suruan sada di jolom, asa diramoti ho di tongan dalan, jala ditogi hon ho sahat to inganan naung upadiri di ho, ido sahatna,
Rap magido gugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya para gugu imahami mangulaw na humbar tu patikmi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian. Hamu akadongan nahina holongan ni Yesus Kristus, dang adong nanggusada sian hita nalias sian dosa. Alani di bagasan unduk ni roha, tatopoti madosata di adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata parasi roha na sumurung, narodo hamin waeng tu adopanmu na badiai manopoti dosa nami na gudangi. Nunga dilehon ho haluaon di hami, HP jojodo marsitutu, HP jojodo dang marsitutu hami makanguluhoni, lumo bima maritaon haluani tuganup halak di nahumaliang hami. Ale Tuhan debata tatak mahami, tangi hon ma panolosolion ni rohanami, sesama saluhu dosa nami marhite-hite holong ni roham na balgai. Ajari jala pergugui hamilau mambai nadenggan tuho, nang tugudongan nami jolma, tanda ni roha moleate disalut asia asimna sahat turiam, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Songonon dohatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsai hoa umarhite sian akka dosam, jalan nunga dilojai hoa umarhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sandiri maneleseya ka pangaloisim alani hadiriotku, jaladang behu pangingot ingot akka dosam, hasangapon madi debata na diginjang. Kita bernyanyi dari buku nyanyian.
Tajahama turpuk epistel di hari Minggu sadarion imana tersurah di Psalmen 84 ayat 1 ayat 7. Ende sian aka anak ni si Korah. Pola dolangan jalamaras rohaku di bahen lungunna dia ka alaman ni Jehovah. Marolopolop do rohaku doho sibukku terdebata nama ngului. Martua maka nama ngaingani bagasmu, saya hodo pujian nasida sela. Ya. Akan aumbolu serura pertangisan, ibana do di bahen walna, gabi maruli pasu-pasu nasida, ido sahatna, martua doakan atu mangiyuh hatani debata. Jalano peopsa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cor de Resonare. Kami ulangin. Kita mendengarkan Cor de Resonare.
kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami akan membacakan warta gereja di Minggu 26 Oktober 2025. Adapun nama minggu kita adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Topik minggu diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Ripas jalahobas tunasa ulaun nadenggan. Poin-poin yang akan kami bacakan adalah sebagai berikut. Poin 2.1 Sermon Parhalado. Pada hari Selasa 28 Oktober 2025, Sermon Parhalado masuk pukul 17.00 WIB. Kemudian 2.2 Sermon Week pada hari Rabu 29 Oktober 2025, Sermon Week masuk pukul 19.00 WIB. Week 2 di rumah keluarga Nyonya Aritonang Boru Siberani dengan alamat Jalan Lurah nomor 340 Y. Kemudian week 4 dengan alamat Rumah Makan Margogo, Jalan Cihanjuang nomor 46. Week 8 di rumah keluarga Amang S. Silitonga, Inang Boristorus almarhumah, alamat Komplek Lewi Gajah Permai, Jalan Nusa Indah nomor 3. Kemudian week 12 di rumah keluarga Amang Hade Sitorus, Inang Boru Semangosong, alamat Komplek Taman Bunga Cilame. Kemudian untuk hari Kamis 30 Oktober 2025 di rumah week 1 di rumah keluarga Nyonya Sembiring Boru Manalu dengan alamat Komplek Puri Fajar nomor 28 Cimahi. Kemudian week 3 di rumah keluarga Amang JR Pardede, Inang Borus Tumorang dengan alamat Jalan Pojok Utara 1 nomor 167 RT 5 RW 4. Kemudian week 5 dan 10 digabung di rumah keluarga Nyonya RD Aritonang, Inang Bibel Pro K Boru Siagian, tempat gedung sekolah minggu. Week 7 di rumah keluarga Amang BK Sitorus, BK Sihombing, Inang Boru Simajuntak, alamat KPAD Cilame Indah, Jalan Anggrek B22 RT 1 RW 20. Week 9 di rumah keluarga Amang A Pasaribu, Inang Boru Sitorus, alamat Komplek Pondok Mas Lestari Ki 9 Haji Gopur. Week 11 di rumah keluarga Amang H Sinaga, Inang L Boru Turnip, alamat Jalan RH Abdul Halim nomor 85 RT 2 RW 3. Terakhir week 13 di rumah keluarga Nyonya Pakpahan Boru Silitonga, alamat Perum Marga Asih, Jalan Gurame 2 nomor 2. Dan pos Parmingguon Kota Baru Parahyangan di rumah keluarga Nyonya Simatupang Boru Tambunan, alamat Jalan Irigasi Kamuliaan RT 3 RW 2 nomor 47 Ciburui. Marturia 3.2 amplop pos pelayanan. Pada hari Minggu 2 November 2025 yang akan datang, dalam setiap ibadah gereja kita akan mengumpulkan amplop untuk pos pelayanan distrik 18 Jabartenye. Amplop disediakan oleh distrik. Poin yang kelima, pemberitahuan 5.1 Pesta Gotilon.
pada hari ini Minggu 26 Oktober 2025, gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon dengan 2 kali kebaktian, yaitu pagi pukul 7.30 WIB dan siang pukul 10.30 WIB. Kita akan mengumpulkan amplop yang sudah dibagikan oleh Sintua Week kepada semua jemaat pada saat acara Pesta Gotilon ke tempat yang sudah disediakan setelah persembahan kedua. Karena itu, marilah kita memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita untuk keperluan gerejanya. Semua nama dan hasil Pesta Gotilon akan diwartakan dan ditempel di mading gereja. 5.2 Tamu Huria. Pada hari ini Minggu 26 Oktober 2025, dalam ibadah siang, gereja kita menerima kunjungan dari Punguan Nyonya Panggabean atau disingkat dengan Paknas se-Jabodetabek. Mereka akan mempersembahkan puji-pujian Manangkor. 5.3 Rapat Pendeta. Rapat Pendeta Hatopan akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2025. Maka pendeta resort kita, Amang Pendeta Samuel M. Simatupang MTH, akan mengikuti rapat tersebut dan berangkat pada hari ini tanggal 26 Oktober 2025 bertempat di Seminarium HKBP Tarutung dan akan kembali ke Cimahi pada tanggal 31 Oktober 2025. 5.4 Pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Joshua Hamonangan Hutahayan, putra dari Bapak Marwahab Hutahayan, Inang Lide Boru Silitonga, yang beralamat di Komplek Nusa Persada, Blok A1, anggota Jemaat Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, masuk week 8, dengan Saudari Cynthia Yokerina Martiana Boru Simajuntak, putri dari Bapak Manare Simajuntak, Ibu Las Maria Boru Siagian, yang beralamat di Jalan Boska nomor 14 Cipaganti, Bandung, anggota Jemaat Gereja HKBP Remormanda, Resort Bandung Tengah. Rencana pemberangkatan nikah pada hari Sabtu 1 November 2025 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk pukul 09.00 WIB. 5.5 Pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Abednego Sinaga, putra dari Bapak Victor Poltak Mangapul Sinaga, Ibu Emi Magdalena Boru Aritonang, yang beralamat di Jalan Gajah 13 nomor 26 Lewi Gajah Cimahi, anggota Jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk week 8. Dengan Saudari Febriana Lamtiur Boru Nababan, putri dari Bapak T. Lamsihar Nababan, Ibu R. Boru Tambunan, yang beralamat di Perum Marga Hurip Indah, RT 2 RW 10, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 8 November 2025 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk pukul 09.00 WIB. Kemudian 5.6 penutupan sermon week dan kategorial. Pada hari Rabu 12 November 2025, ibadah penutupan sermon dan week kategorial bertempat di gereja kita, masuk pukul 19.00 WIB. Dimohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi kor. 5.7 Kebaktian Padang Ina Gracia. Pada hari Jumat 31 Oktober 2025,
Punguan Kor Ina Gracia akan mengadakan kebaktian Padang ke Pengalengan. Acara tersebut dipimpin oleh Inang calon pendeta Runi Boru Marbun. Demikian warta gereja kita. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Berlimpah sukacita
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ibadah sukacita kita hari ini, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Salam, oras, amanginang, Bapak Ibu Saudara, kita pada minggu hari ini sangat bersuka cita karena dengan cara dan trik Allah, saya pakai istilah trik, cara dan trik Allah melindungi kita dalam 1 tahun ini sampai pada hari ini, sungguh sebuah keajaiban dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak mengerti dan sering, bahkan lebih sering tidak mengerti akan perjalanan kehidupan ini. Ketika kita menoleh ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, semua bisa berjalan dan semua boleh dilalui. Dengan ketika kita melihat ke kiri ada derita, ketika kita melihat ke kanan ada sukacita, ketika kita menoleh ke atas ada pertolongan, ketika kita melihat ke bawah ada harus kita tolong. Itulah dinamika perjalanan yang tidak kita ketahui, tetapi sampai saat ini Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, sehingga dalam sebuah tradisi gereja yang dulunya dipakai dengan istilah kelepasan, ketika mereka bangsa Allah keluar dari perbudakan, dibawa keluar, mereka mendirikan pondok dan membuat pesta pondok daun untuk melihat betapa besar anugerah Tuhan pasca pembuangan. Akhirnya mereka menyerahkan segala apa yang mereka punya hari itu. Mereka menyerahkan segala apa yang mereka miliki hari itu. Karena itu adalah sebuah ajaran. Itu adalah sebuah hal yang diwariskan kepada orang yang percaya kepada Allah dari zaman perjanjian lama hingga pada hari ini. Orang-orang yang mau dibaptis di dalam nama Allah yang Tritunggal, maka itu sebuah menjadi ibadah
yang luar biasa bagi orang yang percaya. Kalaupun hari ini kita melaksanakan pesta Gotilon, orang Batak istilah Gotilon, panen, karena tradisi orang Batak dulunya hanya sekali setahun panen. Jadi semua yang ditanam, semua yang dinikmati hasil padi itu karena hanya padi yang dinyatakan sah, buah dari apa yang dimiliki, yang ditanam. Holanimiro sidok na toho di halak Batak. Alanido orang Batak bilang sampai martod di doeme. Udang dege yemei. Martod di doi inna halak Batak do di awalna. Itulah pemahaman pesta Gotilon hingga saat ini, berarti mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan. Bagaimana kita harus mengucap syukur? Dan kenapa kita harus mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita membaca teks tadi, bagaimana Paulus mendidik dan mengajarkan si Timotius, sahabat sepelayanannya, adik sepelayanannya. Dia berkata, kalaupun mereka di atas, Paulus berkata kepada Timotius, itu adalah tentang orang-orang yang tidak bertuhan atau tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan kehidupan mereka dalam ranah penipuan. Namun Paulus berkata kepada Timotius di ayat yang ke-10, tetapi engkau, ada sebuah pengajaran yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, menyatakan tetapi engkau. Ada orang yang bersalah di atas, ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ada orang yang tidak mau mengubah hati, mengubah pikiran, mengubah segala-gala keburukan yang ada dalam kehidupannya. Namun Paulus dengan tegas berkata kepada Timotius, tetapi engkau berbeda dengan mereka. Ada sebuah perbedaan anak-anak Tuhan, anak yang dikasihi oleh Tuhan, anak yang diberkati oleh Tuhan, dengan mereka-mereka yang tidak mau mengasihi Tuhan, tidak mau menerima Tuhan dalam kehidupannya. Ada sebuah tembok yang tinggi Paulus buat kepada Timotius, bahwa kamu tidak sama dengan itu. Ajaran yang pertama bahwa kita anak-anak terang Tuhan, anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan, yang merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Satu hal yang dipertegas dalam teks ini adalah kamu berbeda dengan dunia ini. Kamu berbeda dengan dunia dan segala pernak-pernik kehidupan di dunia. Kamu berbeda dengan dunia dengan segala keindahan dan tawaran-tawaran yang ada di dunia. Walaupun tawaran itu tidak bisa membuat kita menjadi selamanya berbahagia. Bapak itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat pengajaran itu, ketika kita melihat metode Paulus mengajarkan dan mengarahkan dan membimbing nilai iman, nilai spiritual dari Timotius, dikatakan bahwa kamu adalah orang yang berbeda. Orang yang berbeda adalah orang yang mampu meneruskan pembelajaran imannya setiap saat, setiap hari. Artinya perbedaan Timotius dari ayat 1 sampai ayat 9 tadi, bagaimana mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, ternyata perbedaan kelompoknya adalah perbedaan di mana setiap orang selalu mengupgrade imannya, selalu mempelajari imannya, selalu mempelajari firman Tuhan dan hidup di tengah-tengah firman Tuhan itu sendiri.
Kenapa harus hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri? Nanti di ayat selanjutnya kita akan melihat bagaimana sebenarnya firman Tuhan mengubah cara pikir, mengubah cara berjalan, mengubah cara bekerja, mengubah cara bertindak dalam kehidupan ini. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika iman itu terus dipelajari, terus, tidak berhenti, karena pengalaman kita juga hari ini berbeda dengan pengalaman kita kemarin, dan mungkin akan berbeda dengan pengalaman kita esok. Tetapi iman kita itu akan selalu kita upgrade, tapadenggat siajari, sehingga kita boleh melihat segala sesuatu, menjawab sesuatu, pergumulan hari ini, pergumulan esok, dan kapanpun, maka iman itu akan menjadi sebuah alat yang kokoh untuk dapat menjawab kehidupannya. Dan ketika iman kita selalu kita upgrade tadi Bapak Ibu Saudara, itu akan terlihat bukan hanya dari sebuah kata, tetapi itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita di tengah-tengah wilayah, di tengah-tengah di mana kita tinggal. Ada sesuatu yang dilihat orang, ada sesuatu yang langsung mungkin dilihat orang, bagaimana kita berubah dari hari ini, hari besok, hari esok, sampai selama-lamanya. Nah, kalau itu diajarkan oleh Paulus kepada Timotius, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi acuan ketika ingin melakukan pembelajaran? Peribahasa do tahe manang na sebuah lelucon do dilakon, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu peribahasa atau memang sebuah lelucon? Peribahasa ya, asli. Artinya harus ada acuan dalam sebuah pembelajaran. Harus ada acuan untuk lebih baik lagi, karena setiap guru itu menginginkan anak-anaknya itu jauh lebih baik dari dia. Maka Paulus berkata kepada Timotius, karena dia orang yang berbeda, dia orang yang sudah beriman, dia orang yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, maka doktrin Paulus kepada Timotius sungguh-sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, apa yang mau engkau lakukan? Bukankah dikatakan di ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, doktrinnya. Doktrin Paulus memang dia mampu menyangkal diri untuk Kristus. Dia mau menderita untuk Kristus. Teologi penderitaan. Paulus selalu berbicara tentang teologi penderitaan. Mengikut Kristus adalah menderita, karena dia tahu bagaimana dia dipakai oleh Tuhan. Semenjak dia, Paulus adalah orang yang menyerang orang percaya, tetapi ketika Tuhan memakai dia, maka semua apa yang menjadi konsep kehidupan dia berubah. Oh, ternyata mengikut Kristus adalah sesuatu yang menderita. Nah, dikatakan cara hidupku. Setelah mengikutinya, Paulus mengatakan dengan tegas kepada Timotius, engkau telah mengetahui cara hidupku, perilakuku. Nah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tidak mungkin seorang murid akan menjadi baik ketika gurunya tidak baik. Tidak mungkin seorang anak akan berubah ketika orang tua tidak mau menjadi lebih baik. Ahita do dibereng, kan? Guru yang paling pertama dilihat anak-anak adalah orang tua. Hita do atong. Nah, jadi apa yang mau dikatakan? Paulus menekankan seperti ini, bahwa perilaku Paulus dalam hal mengikut Kristus
dia tidak pernah tunduk atas dunia dan kekuasaan dunia. Paulus tidak mau tunduk dengan dunia. Paulus tidak mau tunduk dengan kekuasaan dunia. Tetapi dia menjadi orang yang mempunyai atau memberikan kredibilitas. Kredibilitas bagi Injil. Nah, dia menunjukkan bahwa dia sudah mempunyai Tuhan. Dia menunjukkan bahwa dia sudah mempunyai Allah yang dahsyat dalam hidupnya. Sehingga dia tidak mau tunduk dengan apapun. Hanya tunduk kepada Allah. Karena dia tidak takut dengan apapun dalam kehidupannya. Bapak ibu saudara. Karena dia sudah menyerahkan total hidupnya kepada sebuah nilai penderitaan. Untuk mengikut Kristus. Paulus juga menekankan bagaimana apa sih tujuan Paulus mengikut Kristus. Dan itu ditekankan kepada Timotius bahwa tujuan itu harus jelas. Kita juga dalam kehidupan sehari-hari tanpa tujuan yang jelas melakukan sesuatu hal, kita akan terombang-ambing. Jika kita menjadi pedagang, tujuan kita apa? Jika kita menjadi guru, tujuan kita apa? Jika kita medis, tujuan kita apa? Jika ini, apa tujuannya? Dan lain sebagainya. Tanpa tujuan yang jelas dan benar, kita akan terombang-ambing dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, hal yang ditujukan kembali kepada Timotius adalah, kamu sudah dari kecil diajar, dari kecil imanmu sudah dibaharui, dan ingatlah bahwa tujuanmu adalah melayani Tuhan. Tujuan utama melayani Tuhan. Nah, kalau tujuannya untuk melayani Tuhan, maka lihatlah imanku, kata Paulus. Imanku konsisten dalam kondisi dan situasi apapun. Iman Paulus konsisten dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan ketika dia di penjara, dia menulis surat, menggembalai. Ketika dia di dalam perjalanan pertama, kedua, ketiga dari Rom menuju daerah-daerah yang harus dijelajahi, yang harus diwartakan kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan pernah dan dia tidak mau menyatakan sesuatu yang berat dalam hidupnya untuk melaksanakan. Sebab dia tahu bahwa konsisten dalam iman itu adalah sebuah hal yang paling berharga, sehingga tidak bisa dilukai oleh apapun di dunia ini. Ombak laut tidak membuat dia hanyut. Penjara-penjara yang menyeramkan tidak bisa membuat iman daripada Paulus luntur, goyah, tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia selalu konsisten. Apa yang menjadi kekuatan Paulus? Kekuatan Paulus dikatakan, Bapak Ibu Saudara, pada ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dia tahu dia sudah salah selama ini ketika dia menghadang penyebaran firman Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah mengangkat, Tuhan menjamah Paulus dan menjadikan dia sebagai muridnya, sebagai hambanya, dia tetap membawakan suasana, mengajari, membawakan suasana untuk memperlengkapi dan lain. Maka firman Tuhan juga yang mengajarkan kepada dia untuk setia. Firman Tuhan juga yang mengajarkan kepada dia memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Maka setiap langkahnya dinyatakan menjadi langkah kepunyaan Allah atau manusia Allah. Manang jolma nidebata. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kekuatan yang luar biasa dalam diri Paulus adalah firman Tuhan. Memang firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Saya katakan orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri. Sebab firman Tuhan itulah kebenaran itu sendiri. Maka ketika hidupmu
berkata, aku bersama-sama dengan Tuhan, maka yakinkan dulu hidupmu, kamu telah bersama-sama dengan firman Tuhan yang hidup. Maka ketika kita sudah bersama-sama dan diam di dalam firman Tuhan yang hidup, Bapak Ibu Saudara, maka firman itu akan mengajar kita untuk berbuat baik lebih lagi ke depan, untuk lebih percaya lagi, untuk lebih melakukan sesuatu yang bermakna di hadapan Tuhan. Hari ini juga melalui firman Tuhan kita tahu bahwa salah satu untuk merespon anugerah Tuhan dalam hidup kita melalui pesta Gotilon. Ini juga cara Tuhan untuk menulikit, meruji-ruji, mengkaji ulang iman kita. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika iman kita diperhadapkan dengan hal memberi, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya? Molodung dihatai hapor siaut doh marsilehon-lehon, ado tetapi kiri. Apakah angka-angka yang kita pikirkan atau kita memikirkan seberapa banyak anugerah Tuhan dalam hidup kita? Hujami tahun maju jamita na di hari Minggu Isautik, saya sangat tertegun. Saya sangat tertegun dengan kebenaran yang dilakukan oleh Yakub. Kebenaran yang dilakukan oleh Yakub luar biasa, saudara-saudara. Ketika Yakub meminta berkat kepada Allah, Allah memberkati, tetapi beda berkat yang diberikan. Allah hanya mengganti nama Yakub saja, hanya itu berkatnya. Sudah satu malam marsiranggut, satu malam berkelahi, tetapi berkat yang diterima oleh Yakub hanya ganti nama dari Yakub menjadi Israel. Nah, ketika itu sudah diterima oleh Yakub, apakah dia hanya memikirkan namanya? Dia tidak memikirkan namanya. Dia bahkan lebih dari itu berkata, tempat ini dibuat namanya Peniel, sebab aku telah melihat cahaya kemuliaan Allah. Ternyata berkat itu bukan menjadi prioritas dia, tetapi yang menjadi prioritas dia saat itu adalah, saya telah melihat cahaya kemuliaan Allah. Maka ketika cahaya kemuliaan Allah dia lihat, maka segala-galanya diperlengkapi dalam hidupnya. Sehingga Paulus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, mari jangan berhitung tentang firman, tentang berkat Tuhan, tapi mari tetap lihat Tuhan ada di mana. Ada di depanmu, ada di mana, ada di tengah-tengah kehidupanmu, yang selalu mendampingimu, yang selalu mengawasimu, yang selalu memberi segala-galanya bagimu. Jangan lihat apa yang diberi Tuhan dulu, tetapi lihatlah bagaimana Tuhan memberikan itu di dalam kehidupan kita. Jadi unang itor persoalan apalagi di HKBP, mulu di gereja na asing tangi persoal honi. Kan? Mau perpuluhan, mau apa tidak dipersoalkan di gereja yang lain. Tidak bersungut-sungut jemaahnya memberikan. Dangin, alai muludung di HKBP itor persoalan do muludung di bagi amplop. Kan? Nah, yang mau saya katakan bukan mau berkata amplopmu itu, bukan. Jangan pernah persoalkan angka-angka dengan Tuhanmu. Tuhanmu juga tidak pernah mempersoalkan angka-angka bagimu. Tetapi persoalkan bagaimana kamu melihat cahaya kemuliaan Allah ada dalam kehidupanmu, yang setiap saat omnipresent, omnipoten, setiap saat di mana-mana Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menjagaimu jauh lebih dari apa yang kamu minta dari Tuhan. Alani memang itulah kebenaran firman Tuhan. Maka melalui kebenaran firman Tuhan juga kita harus diajak untuk lebih baik lagi dalam kehidupan beriman, kehidupan bergereja, kehidupan terlebih dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menganugerahkan damai sejahteranya bagi saudara-saudara. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, segala kekhawatiran kita dalam pelayanan Tuhan, Tuhan boleh keluarkan, cabut dari kehidupan kita. Sebab dalam topik minggu kita,
Setiap orang yang percaya ini diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan juga memperlengkapi kehidupan kita untuk berbuat baik dalam kehidupan ini. Semoga Tuhan memberkatimu. Semoga Tuhan menganugerahkan anugerah yang terbaik bagimu menurut versi Allah. Dan yakinlah setiap saat firman itu menjadi berkat dalam kehidupanmu. Atong marsiadu mahita laho paringgatong ngoluta, marsiadu mahita paringgato partodiota, marsiadu mahita paringgato parsaurata dohot debata, marsiadu mahita laho patupa akan naulina denggan di bagasan ngoluta. Jehovah mama sumasuho. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala sapaan kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam iman kami yang bertumbuh setiap hari, setiap saat. Di saat itu juga kami melihat cahaya kemuliaan Allah ada di dalam kami dan selalu ada, membimbing kami, menganugerahi kami berkat, memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kami. Tuhan, kami sudah disapa kebenaran firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang lebih baik ke depan. Anak-anak Tuhan yang memperbaiki kualitas nilai iman dan spiritual kami, nilai peribadatan kami, dan nilai persekutuan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk iman saudara-saudara kami yang akan menyerahkan persembahan melalui pesta Gotilon. Kami akan menyerahkan iman kami, buah dari iman kami atas segala anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Izinkan kami Tuhan memberikan dari segala apa yang kami miliki hari ini. Izinkan kami Tuhan boleh memberi dengan iman tanpa apapun. Tetapi hari ini juga kami mau berdoa buat segala kerinduan jemaat Tuhan. Biarlah kehausan mereka Engkau berkati Tuhan, kerinduan mereka dan segala harapan-harapan jemaat Tuhan Engkau boleh berikan Tuhan dan berkati. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hari ini juga hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka, menyembuhkan mereka, agar melalui anugerah-Mu mereka boleh bersukacita Tuhan. Kami juga berdoa buat HKBP Hatopan yang akan melaksanakan rapat pendeta Hatopan di Seminarium Sipoholon. Kau berkati hamba-Mu yang akan berangkat dari gereja ini Tuhan, agar boleh tiba dengan sukacita di Seminarium Sipoholon yang hari ini berencana akan berangkat dan akan kembali ke jemaat Tuhan tanggal 31. Biarlah segala-galanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Engkau yang melindungi seluruh jemaat Tuhan satu minggu ini. Biarlah mereka beroleh sukacita dan beroleh kehidupan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyerahkan buah dari iman kami melalui persembahan kami kepada Tuhan. Engkau buka hati pikiran kami untuk memberikan yang terbaik di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kedua di bangku di tempat kita masing-masing, belum ke depan. Amplop Pesta Gotilon nanti kita akan serahkan di acara Pesta Gotilon setelah persembahan kedua. Persembahan kedua dilaksanakan di tempat. Kita bernyanyi.
Masuk berita tu acara pesta gotilon. Hamuruas ni huria nahina holongan ni Yesus Kristus. Noaing sahab mahita tu acara pesta gotilon ni huriata. Lau makalasod doho makamulati hot dengan bahasa ni Jahoba. Tapuji madebata marede mahita 377 ayat sada. Sahuria nunga tajalo dengan bahasa ni Jahoba ta tidak kodo sude silehon-lehon na dengan na sauli bahasa na mauli utus imanaro siya gijang dilehod do dihita gugo ni tano parbuwe ni suaswanan do parbuwe ni akka ulauta saluhut na inunga tajalo siya Jahoba atong data mamahita madok mauliate tu debata. Didok debatado tu hita. Iko buato musia patumona anisadok perbuwe ni tanoi. Nada poto siat tanomi. Naung nilehon ni Jahoba debatap tuho. Jala pamasuhom mudo itu bagasan apang. Jala buano mudo itu inganan sipiliton ni Jahoba debatam. Bain inganat di goarna. Iko burjudo lehonomu parpuluan. Sian nasa gogonitano. Boni sinabur hommi. Sian saluhut na tubuh ditanomi ganup tahun. Atok tarohok kamu ma parbuwe niakka na taulay di bagasan las ni roha. Sude mahita marolopolop. Jala marlas ni roha. Ainunga ditupahi de batangoluta Roma hamutu jolo lau pasahato parbuwe ni akana ni ulamuna marede mahita. Di
mamauliati tu Jehovah ay pardingan basa do ibana, rodi sa liling-liling na do asini rohana tu hita, nung nga tapasahat siluat tatu huriana, so ngoparbuin niya ka na taula, so atong tangihong kamu mahatani di bata na madok, alay marhuaso do di bata, mangusehon sa luhut asi-asi tuhamu, asa sa dok tuksi tutudi hamu, jala merlobi-lobi hamu, lau patupahon sa luhut ulaun na dinggan, martangiang mahita. Ali di bata na marmulia jala na marsangap, silehon hanguluan tu sa luhut na tinopa. Nung ngahuba punguhami parbuin niya kana niula nami, marhite-hite na hupasahat tami sa darion, nang marhite rupiah na bola sujalo hami siya denggan ni basam, asa tung suksuk bohal di bagas jabum na badiyay, gabi tu gogo ni huriam patupahon sa luhut ulaw parsuron mi, saay pasu-pasu masude patumonaan ya kaparbuin na niula namin na hupapunguhami di jorom na badiyay, jalalay sa gaday maha pasu-pasum di ngolu nami, nang diak ka ulon nami, di huta nang di baliape, asa tung gadda hobbar tu nanido ni hatam, ia itang na di bagasak kudon dangolo suda, marhitei girgirma, panidangyon nami pabua hodo de bata silehok kanguluan jala na patukos sa luhut na rekod di ngulu nami si ganupari atong marsangap jala marmulia maguarmo ali Jehovah marhite parsauran panidangyon doho pakkubasyon nami dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan puji-pujian dan kegembiraan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati hasil kerja kami di sawah, di ladang dan di pekarangan. Kami bergembira memberikan sebahagian hasil kerja kami itu kepada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami di dalam pekerjaan kami, serta menyelamatkan kami dari bahaya. Kami tidak layak menerima kemurahan-Mu yang demikian besar, karena kami sering melanggar perintah-Mu. Ampunilah dosa kami, dan janganlah perhitungkan perbuatan-perbuatan kami yang kurang itu. Dengan pemberian kemurahan-Mu yang kami terima, bimbinglah kami untuk merubah diri kami dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik, tetapi supaya kami tetap setia menuruti Yesus Kristus Tuhan kami. Bukalah hati kami dengan roh-Mu, agar kami mengenal pemberian-Mu, supaya kami semakin sadar dan mengucap terima kasih. Tolonglah orang yang miskin dan jangan biarkan orang yang tidak berdaya. Jangan biarkan mati kelaparan orang yang setia menuruti Tuhan. Bantulah orang yang kena musibah dan gerakkanlah hati orang untuk membantu mereka. Gerakkanlah hati orang kaya dan orang yang berkecukupan, agar mereka mau membantu orang yang kekurangan. Berkatilah firman-Mu di dalam hati kami, karena firman-Mu itulah kehidupan kami. Peringatkan kami tentang akhir hidup kami,
supaya kami jangan hanya mementingkan kehidupan dunia ini, tetapi bimbinglah kami supaya kami menuju kehidupan dan harta yang kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah pemerintah, pemimpin dan penguasa kami, supaya hukum mereka adil dan jujur, dan rakyat diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Berikanlah semangat bagi kami untuk bekerja, karena itu sesuai dengan hukum-Mu, supaya jumlah orang jahat semakin berkurang, dan jumlah orang yang berbelas kasihan semakin bertambah, dan mereka memuliakan nama-Mu. Bawalah kami dari dunia fana ini ke dalam hidup yang kekal, yang Tuhan sediakan di sisi-Mu, karena Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Lagu apa aja yang suka cita?